Soal nomor 1, berikut ini merupakan sikap yang menyimpang dari pengamalan Pancasila. Sila pertama adalah titik, titik, titik. Adik-adik, untuk bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sikap yang menyimpang. Berarti ini sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama. Menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama, ini adalah merupakan jawaban yang benar. Kemudian pilihan B, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama, ini juga sama dengan pengamalan sila pertama. Kemudian pilihan C, tidak memaksakan suatu agama, ini juga sesuai dengan sila pertama. Nah, di pilihan D ini yang tidak sesuai. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Tidak ada sikap toleransi pada sesama. Soal nomor 2, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan penerapan dari nilai titik, titik, titik. Jawaban soal nomor 2 itu ada di pilihan C, yaitu nilai kemanusiaan. Dan ini sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 3, berikut ini yang merupakan perilaku yang mencerminkan Pancasila ketiga adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk pilihan A, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dalam pembinaan kesatuan bangsa ini merupakan contoh perilaku dari sila ketiga. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Dan untuk pilihan B, takwa kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini sesuai dengan sila ke-1. Kemudian pilihan C, meyakini Tuhan yang Maha Esa beserta sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini juga sesuai dengan sila ke-1. Pilihan D, keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghormati hak orang lain. Ini contoh dari penerapan sila ke-5. Soal nomor 4, Benny mengendarai sepeda ketika berangkat dan pulang sekolah. Saat jalan macet, Benny mengendarai sepedanya di trotoar. Perilaku Benny sudah melanggar hak orang lain, yaitu titik, titik, titik. Adik-adik, untuk trotoar ini adalah fasilitas umum untuk pejalan kaki. Nah, maka dari itu kita sebagai pengguna jalan ketika menggunakan sepeda maupun motor itu tidak boleh masuk ke trotoar. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu mengganggu pejalan kaki. Soal nomor 5, menyikapi perbedaan pendapat dalam musyawarah sebaiknya dengan titik, titik, titik. Adik-adik, untuk kegiatan musyawarah ini sesuai dengan sila ke-4. Dan untuk jawaban soal nomor 5 itu ada di pilihan C, dihargai dan diakui dengan lapang dada. Soal nomor 6, contoh hak anak seperti berikut, kecuali titik, titik, titik. Apa itu hak? Adik-adik, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang menjadi pertanyaan adalah contoh hak anak, tetapi di sini kecuali. Untuk pilihan A, bekerja untuk mendapatkan uang, ini bukan hak anak, ini merupakan sebuah kewajiban dari orang tua kita mendapatkan uang atau mencari nafkah. Untuk pilihan B, mendapatkan kasih sayang ini merupakan hak anak. Kemudian pilihan C, mengutarakan pendapatnya. Ini juga merupakan contoh dari hak anak. Pilihan D, mendapatkan perlindungan. Ini juga merupakan hak anak. Dan di sini kecuali. Berarti jawabannya adalah A, bekerja untuk mendapatkan uang.
Soal nomor 7, di bawah ini yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah titik, titik, titik. Adik-adik, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, contoh dari kewajiban anggota masyarakat itu adalah di pilihan B, menjaga kebersihan. Soal nomor 8, sikap kita terhadap teman yang berbeda agama yang sedang melaksanakan ibadah adalah titik, titik, titik. Adik-adik, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama dan dia sedang melaksanakan ibadahnya, maka sikap kita harus menghormatinya. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 9, yang bukan termasuk ke dalam kewajiban di sekolah adalah titik, titik, titik. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan adalah yang bukan. Berarti kita cari jawaban yang kurang tepat. Pilihan A, membantu ibu, ini merupakan kewajiban anak di lingkungan rumah atau keluarga. Kemudian pilihan B, mengerjakan tugas dari guru, ini adalah kewajiban anak di sekolah. Kemudian pilihan C, memakai seragam sekolah, ini juga merupakan kewajiban anak di sekolah. Pilihan D, datang tepat waktu, ini juga merupakan kewajiban anak di sekolah. Nah, dari penjelasan Kak Evan, berarti yang bukan dalam kewajiban anak di sekolah itu ada di pilihan A, membantu ibu. Nomor 10, sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki disebut titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 10 ini ada di pilihan C, tanggung jawab. Soal nomor 11, dalam kehidupan bernegara, norma yang dianggap paling tegas adalah norma titik, titik, titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan mengingatkan tentang apa itu norma. Nah, adik-adik, untuk norma itu adalah sebuah aturan atau pedoman untuk kita dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk norma yang dianggap paling tegas, ini adalah norma yang mempunyai sanksi berupa penjara atau denda. Nah, dari pilihan A sampai pilihan D, yang norma paling tegas, kemudian ketika kita melanggar mendapatkan sanksi berupa penjara atau denda, itu ada di pilihan D, yaitu norma hukum. Soal nomor 12, sikap sadar hukum yang sebaiknya ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, contoh seperti berikut. Kecuali titik, titik, titik. Jawaban soal nomor 12 itu ada di pilihan B, membuang sampah di sembarang tempat. Harusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Soal nomor 13, Marlinda berusaha untuk hormat pada orang tua yang lebih tua. Perilaku Marlinda merupakan pelaksanaan dari norma titik, titik, titik. Adik-adik, untuk perilaku hormat pada orang yang lebih tua, ini merupakan contoh penerapan dari norma kesopanan. Ada di pilihan C. Soal nomor 14, contoh sikap sabar dalam bermusyawarah adalah titik, titik, titik. Jawaban soal nomor 14 ada di pilihan D, yaitu mendengarkan usulan peserta rapat. Nomor 15, keputusan bersama sangat diutamakan karena dapat titik, titik, titik. Jawaban soal nomor 15 yaitu ada di pilihan C, menampung semua pendapat.